Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang wilayah NKRI. Oke, baik, pengertian wilayah. Wilayah merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki batas-batas tertentu dan menunjukkan kesatuan dalam aspek-aspek tertentu, seperti aspek geografis, aspek administratif, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, ataupun juga aspek politik. Nah, secara umum, wilayah bisa dibedakan menjadi beberapa jenis atau menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wilayah geografis. Nah, ini berdasarkan kondisi fisik seperti pegunungan, dataran, ataupun iklim. Yang berikutnya, wilayah administratif. Nah, ini seperti provinsi, kabupaten, kota, atau negara yang diatur secara hukum. Berikutnya, wilayah fungsional. Nah, ini terbentuk karena adanya aktivitas atau fungsi tertentu. Misalnya, wilayah metropolitan atau wilayah industri. Berikutnya, wilayah kultural. Nah, ini berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, atau adat istiadat. Nah, jadi pengertian wilayah secara singkat serta beberapa jenisnya itu seperti yang sudah saya jelaskan. Ada administratif, sosial, dan juga beberapa jenis lainnya. Mengidentifikasi wilayah NKRI, jadi ada 3, yaitu daratan, udara, dan juga lautan. Oke, berikutnya negara dan juga unsur negara. Nah, negara adalah suatu organisasi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama melalui sistem pemerintahan yang sah atau yang diakui. Nah, negara juga bisa diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki pemerintahannya sendiri dan diakui kedaulatannya baik secara nasional maupun secara internasional. Lalu, unsur-unsur negara. Secara umum, ada 4 unsur negara. Unsur utama negara. 1. Wilayah. Nah, wilayah merupakan batas geografis tempat negara itu berdiri, yang terdiri dari daratan, lautan, ataupun udara. 2. Rakyat. Rakyat merupakan sekelompok orang yang tinggal di wilayah negara tersebut dan menjadi subjek hukum serta warga negara. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Nah, badan atau lembaga yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur dan mengelola rakyat serta wilayahnya. Itu bisa berbentuk monarki, republik, ataupun bentuk lainnya. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Nah, ini bisa bersifat deklaratif dan juga konstitutif. Ini pengakuan yang secara hukum dan juga secara realita dari negara lain. Ini penting agar negara dapat menjalin hubungan diplomatik dan diakui dalam komunitas internasional. Nah, di sini mengapa unsur pengakuan dari negara lain itu penting? Karena ini juga bentuk atau suatu kebijakan yang dimana guna dapat nantinya itu bermanfaat untuk keberlangsungan serta kehidupan baik di bidang ekonomi, pendidikan, ataupun pemerintahan itu sendiri dalam mengeksplor ataupun dalam mengakses kebutuhan ataupun kelengkapan dari negara yang bersangkutan, baik negara yang di Asia ataupun yang di Eropa. Sangat penting sekali kita untuk berpartisipasi dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, menjaga keutuhan wilayah NKRI sangat penting untuk memastikan kedaulatan negara, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan keamanan dan stabilitas nasional.
Nah, selain itu, hal ini juga mendukung pembangunan, melestarikan budaya, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Nah, oleh karena itu, seluruh warga negara memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga keutuhan NKRI demi masa depan bangsa yang lebih baik. Nah, jadi keutuhan wilayah NKRI merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara NKRI, yang dimana memiliki tujuan untuk menciptakan dan juga menjaga negara ini, menjaga keutuhan negara ini dengan cara turut berpartisipasi dan juga melestarikan kebudayaan serta keunikan yang ada di negara kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa wilayah NKRI adalah kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memiliki batas-batas yang telah ditetapkan secara hukum. Nah, wilayah ini tentu meliputi daratan, perairan, udara, serta zona ekonomi eksklusif yang menjadi bagian dari kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara, serta keberagaman dalam aspek fisik dan sosial di wilayah NKRI yang menjadikannya kaya akan sumber daya alam dan budaya. Namun, juga memerlukan upaya integrasi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah NKRI harus didasarkan pada prinsip persatuan, keadilan, dan keberlanjutan demi menjaga kedaulatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.